Hai guys, jadi ini adalah apartemen kedua aku dari yang sebelumnya aku tinggal di Manly. Aku mau review apartemen ini ke kalian karena apartemen ini harganya hampir sama. Cuman bedanya ini tuh ada di tengah kota. Ya sekitar 30 menit doang kalau jalan buat ke downtown. Pertama di sini, ini tuh aku lagi duduk-duduk di depan apartemen akunya. Ini tuh sebenarnya bukan kayak apartemen tingkat gitu. Kalau di Indo tuh kayak lebih cocoknya kita sebutnya kos-kosan. Iya, kayaknya karena banyak kamar kosong mereka jadi buka, tapi biasanya ini nggak ada. Ini ya, pekarangannya. Terus masuk ke sini. Nah, tadi aku duduk-duduk di sini kan. Ini kayak emang buat ngerokok-ngerokok atau mau laptopan boleh. Tapi masalahnya suka dingin banget gitu, walaupun kalian ngeliat ini tuh kayak silau. Tapi ini tuh sebenarnya hawanya dingin, kayak cuman sekitar 15 derajatan gitu. Nah, terus kita masuk ke sini. Ini masuknya pakai kunci. Jadi kalau misalkan kita masukinnya salah gitu, tuh dia tuh nggak akan buka, nggak bisa didorong juga. Makanya mereka kasih kuncinya. Dan yang bikin uniknya, tiap kita dikasih kunci, ini tuh patternnya beda-beda kayak gitu loh. Aku nggak ngerti kenapa tapi bisa kayak gitu. Nah, terus kita masuk. Ini dari dalam keluar. Kurang lebih kayak gini penampakannya. Terus ada warning, jangan lupa ditutup soalnya banyak takutnya orang dari luar masuk ke sini gitu. Terus ini ada lukisan-lukisanan kayak ya beneran sih, tapi ya udah aja kayak lukisan yang diproduksi masa. Terus ada lampu buat nerangin jalan. Ini kamar orang lain. Terus bisa ada lantai 2 sama lantai 3 gitu. Tapi aku tinggalnya di sini, di lantai 1. Masuk, ada kaca. Terus di sini tempat buat bersih-bersih. Biasanya yang ngebersihin cleanernya buat ngebersihin area ini. Sama biasanya lap-lap kayak dapur kayak gitu. Tapi jujur yang aku sebel, aku tuh ngerasa cleanernya tuh kayak ya udah aja gitu, nggak sungguh-sungguh gitu loh ngebersihinnya. Soalnya kita bisa lihat cleaner tugasnya ngebersihin, tapi alat cleaningnya aja kotor. Nih, ini tuh sebenarnya berdebu gitu. Lihat. Ya, gitulah. Kita bisa pakai kayak gitu. Cuman aku sebel ya, ini vakumnya itu bukan vakum zaman sekarang, kayaknya vakum jadul, nggak tau lah. Ini tuh gede banget suaranya. Jadi karena gede tuh berisik banget. Yang namanya berisik tuh kayak bung. Jadi semua seruangan ini kedengeran kalau kita lagi ngevakum atau kalau cleanernya lagi datang. Itu yang bikin aku sebel. Terus waktu itu aku pakai kan, itu nggak tahu kenapa malah keluar debunya gitu dari si cleanernya. Dia tuh bukannya nyedot masuk udah diem, tapi kadang keluar jadi kotor lagi. Nggak tahu deh, sebel. Terus di sini ada kulkas 1, 2, terus ada lagi 3. Tapi dari semua kulkas ini aku nggak dapet. Ini lucu banget karena di dalam kamar aku ada kulkas sendiri. Tapi sayangnya kulkas yang aku tuh nggak bisa kalau misalkan aku beli es krim. Jadi kayak es krimnya tuh udah pasti leleh. Jadi aku pinjem kayak space di teman aku gitu di dalam kulkas ini yang bisa ngehold es krim. Nah, ini aku kasih lihat ke kalian. Tuh kayak gitu. Jadi udah ada kayak room number berapanya gitu loh guys. Makanya kulkasnya banyak karena berdasarkan kamar orang-orang gitu. Dan ini tuh udah bersih. Waktu itu tuh kayak kotor banget. Mereka tuh beneran tuh. Oh man. Cleanernya tuh nggak beneran ngebersihin semuanya gitu loh, yang bikin sebel. Ya walaupun aku nggak dapat space ya di situ, cuma kayak nggak tahu nggak yang ngebersihin siapa, agennya
Dan agennya ini adalah orang Indonesia yang punya ini, Sydney Links, kayaknya orang Indonesia, aku nggak tahu di gimana, iya atau enggak. Oh ya, dan ini gelas walaupun ada tulisan room nomor 1, sebenarnya ini buat umum dan ada yang lupa naruh. Nutup salah. Jadi kita tutup. Nggak bisa. Ya udahlah. Terus juga ada ini kayak buat ngambil sampah. Kita dikasih jadwal room number berapa, ngambil sampah dalam minggu apa gitu. Ini kayak full gitu, dalam seminggu kamu ngambilin sampahnya gitu. Terus ini yang aku suka tinggal di Australia itu kayak mereka tuh semua satu paket gitu. Kalau dapur udah pasti ada kompornya biasanya udah pasti kompor listrik, berikut di bawahnya oven, dan juga ada microwave. Jadi udah pasti kayak gitu kebanyakan. Cuman beberapa kayak nih ngasih ini buat manggang roti dan lain sebagainya. Dan banyak kayak yang udah nyediain semua barangnya. Tuh, ini bisa dipakai, ini buat bersama. Jadi kalian enaknya adalah nggak perlu beli tiap barang gitu, kecuali ya emang kalian pengen punya barang kalian sendiri. Dan ini juga bebas guys, bisa dipakai sama kalian. Bener-bener di sini tuh kalian tinggal bawa badan dan barang-barang kalian aja, nggak usah beli yang kayak gitu ya, maksudnya bawa badan dan baju lah istilahnya. Dan ini ada lemari itu tuh waktu itu tuh dibuka dan ini tuh kotor banget. Ini tuh berdebu dan nggak tahu punya siapa. Udah lama banget ada di sini. Tuh lihat, berantakan, sebel banget dah. Terus ada cerita tentang si meja ini. Jadi kan waktu itu meja ini tuh bukan di sini ya tempatnya, tapi di sini. Nempel sama si lemari. Kotor banget, yang beneran debunya tuh kalau kalian giniin itu hitam. Jadi kayak nggak ada dong yang mau pakai, kayak orang paling pakai cuman ngelap sininya aja gitu. Dan yang bikin anehnya tuh si cleanernya tuh nggak bersihin. Kenapa? Terus akhirnya ada pasangan orang Brazil datang, terus dia tuh bener-bener ngebersihin semuanya. Yang di depan tadi aku duduk-duduk sama ini dipindahin dari situ yang kotor banget, dielap lemarinya, dipindahin ke sini, dielap semuanya. Kayak wow, aku sampai gila, aku bangga banget sih soalnya bahkan cleanernya aja nggak mau bersihin. Aku udah pernah bilang kayak minta tolong, ini kotor banget, tolong dibersihin. Enggak coy, kayak mereka maaf ya, itu bukan tugas kami cuman ngebersihin ini aja. Aneh. Oh ya, terus di sini ada tempat buat ngejemur. Di situ juga cuman ada 2, tapi ya nggak begitu banyak orang yang mau ngejemur juga karena bisa nge-laundry terus langsung dikeringin. Dan di sini tuh keringnya tuh bener-bener kering kalau alatnya masih bagus. Dan ini juga kamar mandi, aku kasih lihat ke kalian. Ini kamar mandinya ada 2, ada yang ini sama yang ini, tapi beda. Kita lihat bedanya apa. Bedanya yang ini itu di sini emang ada wastafel buat cuci tangan, termasuk dengan dryernya. Dan lihat, aku nggak tahu ini maksudnya apa. Ada sabun orang. Nah ini WC 2, ini buat umum. Dan ini tuh di atas ada kamar mandi lagi, jadi airnya itu turun ke sini gitu. Jadi ada kecelakaan air ke sini terus ke bawah. Gitu guys. Jadi sebenarnya kalau dihitung tuh kamar mandinya cukup banyak ya, karena di sini kamarnya bisa sampai 20 apa ya? Aku lupa. Terus ini yang kamar mandi buat mandi. Nah, ini juga sama. Ada hand dryer sama ada wastafel. Dan di sini ininya 3. Hai. Terus ini kamar mandinya 2. Cuman yang aku bikin sebel dari kamar mandi 2 ini, aku kan nyobainnya mandi di dua-duanya. Emang sih kayak
pintunya itu kayak transparan. Tapi hebatnya orang di sini tuh kayak kita tuh nggak pernah mandi bareng. Kayak kalau misalkan ada yang mandi ya udah yang lain nungguin, walaupun yang pakai cuma satu, jadi nggak pernah ada kayak asusila gitu-gitu. Bener-bener pasti seorang satu. Tapi yang bikin sebelnya si kerannya, aku kasih lihat deh. Jadi pengen bahas semua suka duka tinggal di sini. Nah, kalau di Australia tuh semuanya udah pasti dapat air hangat dan air dingin. Jadi kayak nih, hot, cold kan, dan semuanya itu bekerja. Cuman si hotnya ini tuh kayak udah diputer, ya nyala. Tapi lama-lama tuh turun gitu loh, jadi lama-lama hilang hotnya. Si coldnya doang yang ada. Jadi bener-bener harus kenceng banget. Yang mana aku tuh sebel banget karena buang-buang air. Dan lihat, aku nggak tahu ya ini udah dari tahun kapan dan apakah orang ini tuh make atau enggak, atau ditinggalin aja sampai bulu coy. Itu tuh kayak beneran gak sih ada yang pakai atau enggak? Kalau ini jelas gitu masih bersih, jadi oh ya pasti ada yang pakai. Oke, keluar dari kamar mandi, kita cobain naik. Dan ini juga salah satu hal yang menyebalkan. Kalian lihat kan, ini kayak tempat parkir, tapi kita nggak boleh parkir. Ini mereka tuh pas kita nyewa datang bilang, oh iya kalian bisa parkir kok. Maksudnya mungkin bukan di sini ya, tapi maksudnya mereka bisa buat kita parkir karena di depan tuh banyak, bisa parkir di jalan. Cuman masalahnya ternyata rumah ini itu tidak terdaftar sebagai boarding house, yang mana rumah ini adalah terdaftar sebagai office. Dan beda gitu kalau misalkan di Australia jadi register buat boarding house sama register buat sama register buat office itu kayak ketentuannya beda, bayar per tahunannya juga beda, pajaknya dan lain sebagainya. Kalau ini tuh apa ya, kalau office, jadi kalau office ini tuh kayak kita nggak dapet parkir gitu. Jadi kayak kalau boarding house kamu bisa dapat parking permit gitu buat minta ke apa ya, kayak communal center apa ya, ya pokoknya kayak biasanya kita datang ke perpustakaan, di situ tuh pasti ada, kita buat minta parking permitnya dengan menyerahkan bukti bahwa kita tinggal di area ini gitu, di rumah ini dan gitu-gitulah. Nah, ternyata pas sudah sampai ke sana waktu itu sama si David, ini tuh nggak terdaftar gitu, bahwa ini tuh terdaftarnya sebagai office, walaupun ini udah jadi kos-kosan selama mungkin setahunan lebih lah, dan mereka tuh nggak mau ganti, agennya juga nggak mau ganti. Jadi nggak dapat parkir walaupun ada di gambarnya bahwa kayak kita tuh bakalan dapat parkir satu orang satu mobil. Nggak coy buktinya. Dan ini tuh balik lagi ke sini, ini cuman bisa dipakai buat agentnya atau cleaningnya. Jadi bener-bener kayak kalau ada orang datang mau pindahin barang bisa masuk sini, udah gitu doang. Selebihnya out, gak bisa parkir di sini. Oh ya, balik lagi, ini tuh yang lantai 3 tadi nyambungnya ke sini. Jadi bisa keluar dari sini buat ke WC atau pakai WC yang ada di lantai 2. Dan lihat, ini yang aku bilang tadi, di rent out, tapi buat siapa? Nggak tahu. Dan ini tuh ada kayak rumah lagi di atas, ditutupin. Tapi ya bisa sih naik. Cuma aku nggak tahu itu tuh punya siapa. Karena ya sudah berdebu dan sudah lama kayak gitu. Nanti aku mau kasih lihat ke kalian lantai 2 sama 3 itu kayak gimana. Enggak sih, gitu doang sih. Lantai 3 beneran cuman kayak kamar-kamar doang sama lantai 2. Sekarang kita naik ke lantai 2. Oh, tadi tuh ternyata nyambungnya ke lantai 2 deh. Jadi lantai yang ini. Kalau ini lantai 3. Hah, ada lantai 4. Nah, ini kamar mandinya. Lihat, kamar mandi yang ini mah begitu sungguh menawan gak sih? Kayak itu bagus. Aku udah coba yang ini
Air panasnya nggak akan berkurang walaupun kamu nyalainnya kecil dikit aja. Dan dinginnya juga sama. Dan ini tuh bersih banget. Lihat. Sebersih itu. Bener-bener bersih. Bersih juga, emang gak disediain kalau sabun mah. Terus lanjut lagi. Di sebelah. Sini juga ada kamar mandi lagi. Cuman ini kamar mandinya. Kita tutup dulu. Selain dia bisa buat mandi di sini, ada buat wastafel juga. Bedanya, dan ada buat ini juga bedanya. Bedanya ini kalian bisa nyuci di sini. Tapi ini nggak gratis. Ini juga bisnis banget sih. Jadi aku kira kan kalau di tempat sebelumnya ya dapat mesin cuci, ya mesin cuci gratis, nggak usah bayar lagi. Iya, di sini juga kita dapat mesin cuci, tapi kita bayar $4 setiap pemutaran. Jadi kalau misalkan kalian punya baju putih warna, nah kecuali kalian mau campur ya, kalau nggak kalian campur ya berarti putih $4, warna $4, dan itu baru nyuci, berarti udah $8 kan. Apalagi kalau kalian mau ngeringin, $4 lagi, $4 lagi, jadi kayak ya lumayan gitu, karena ternyata nggak termasuk. Nih aku kasih lihat nih kan, $4. Jadi ketika kalian nanti masukin uang di sini, nah si ininya tuh bakalan nanti berkurang gitu, kayak misalkan masukin $1 nanti jadi 3, 2, 0, nanti kalau kosong baru kita pakai. Nah ini yang atas pengering, yang bawah buat nyuci gitu. Dan lihat, kotor sekali. Dan ini tuh bocor-bocor gitu loh guys, aneh deh. Jadi si airnya tuh kemana-mana gitu. Aku lagi gak nyuci sih, jadi gak bisa nunjukin ke kalian, tapi ya agak sedikit aneh. Dan ini sih, waktu pertama kali aku coba, dryernya itu kering. Aku bayar $4 kering. Terus kayak penyucian kedua, maksudnya kayak sekitar sebulan kemudian, aku pakai lagi kan, nggak kering. Nggak tahu kenapa, bener-bener nggak kering, bener-bener sama sekali kayak nggak pakai dryer. Karena kalau di sini tuh, kalau kamu nyuci doang, pas udah selesai, itu juga kayak cukup kering, maksudnya kayak lembab gitu loh. Nah si pengering ini tuh bener-bener bisa bikin kering sampai kalian tuh nggak butuh ngejemur lagi. Tapi ini tidak terjadi saat itu, nggak tahu kenapa. Dan ini juga kotor banget. Aku bingung deh sama cleanernya tuh sebenarnya di hire-nya berapa gitu. Dan ini ada yang make sih. Cuman lihat dong, tuh orang cukuran ditaruh di sini dan nggak dibersihin. Si cleanernya tuh juga nggak ngebersihin sedetail itu, kayak ya udahlah gini gitu aja gitu. Ya udahlah segini aja. Aku nggak tahu mereka dibayarnya per jam apa gimana, makanya mereka kayak gitu. Kita lanjut ke tempat selanjutnya. Nah ini kamar-kamar. Itu tempat keluar yang tadi. Ada lukisan juga. Terus kita bisa naik ke sini. Ini ada kamar-kamar lagi. Entah kenapa belum beres atau gimana. Itu. Ini. Aku pernah ditawarin di kamar sini kalau nggak salah. Terus ada lagi guys ternyata. Tapi tadi kamar yang itu aneh banget ya, bawahnya bolong segede gini. Jadi kelihatan gitu isinya apaan. Aneh gak sih? Maksudnya kan tikus bisa aja datang. Iya kan? Oke, komplain sudah. Sekarang kita masuk ke kamar aku. Ini kamar aku. Kita lihat dalamnya kayak gimana. Ini kamar yang paling mahal dibanding kamar yang lain. Aku nggak tahu ya, tapi maksudnya kalau kamar yang lain itu
cuman 420. Tapi kalau ini 450. Dan kalau misalkan kalian couple, kayak misalkan aku sama David, nambah 20. Jadi 470 seminggu ya. Dan bedanya kalau yang lain itu cuman kamar segini doang. Dapat kasur sama lemari, udah. Dan bahkan lemarinya bahkan ada yang nggak kayak gini. Jadi kayak lemari-lemarian yang kayak gini. Dan bahkan beberapa lemarinya itu rusak. Bukan lemari yang aku yang rusak, tapi teman aku yang di sini, yang di sebelah, dia bener-bener kayak datang kan bilang, kita semua pas sebelum datang agennya bilang bakalan dibersihin gitu, nanti oh yang ini yang rusak diganti ya, ini itu gitu. Tapi dia nggak diganti coy, bener-bener nggak diganti. Dan lemarinya tuh kayak jatuh, jadi nggak bisa dipakai. Kocak lah. Terus ini selanjutnya, ini yang bikin mahal karena aku ada kayak dapur pribadi. Di sini tentu nggak bisa masak tetap harus di luar. Makanya cuman aku doang yang bisa kayak dapet dapur karena di sini tuh bener-bener dekat sama dapurnya. Dan bagusnya adalah bisa naruh makanan di sini gitu. Tuh, kayak gitu. Persediaan dan dikasih sendok. Oh, ini mah kosong. Semua barang-barang aku. Terus tadi piring dan mangkok di sini kosong. Di bawah juga kosong. Jadi ya ini aku beli ini karena biar nggak bareng sama yang lain. Terus David baru aja beli ini tuh buat jusur, bener-bener baru beli hari kemarin malam dan baru dipakai sekali tadi pagi. Dan dapat ini juga toaster, ini dari mereka ya, toaster. Terus masak air sama biar matang, sama ini pisau dan lain sebagainya. Tidak lupa lukisan dan lukisan lainnya dan lemari. Oh ya, terus kulkas kan. Nih, ini kulkas aku kecil. Kita bisa lihat. Tentu penuh ya guys, karena jarang makan di luar jadi harus beli. Dan Kohl's di sini deket banget, bener-bener jalan tuh cuman 3 menit nyampe, sangat sedekat itu. Dan ini walaupun kita lihat sangat tebal kan, kayak beres gitu, tapi lihat deh, ini aja nggak beku, kayak nggak tahu lah. Iya, kalau ini ya dingin aja, kalau cuman sekedar dingin mah dingin ya, maksudnya Australia emang dingin. Cuman ya nggak beku aja gitu kalau mau beli frozen. Sebenarnya dari semuanya yang paling aku suka dari sini tuh karena kalau misalkan dapat 2 ruangan kayak gini, dapat tambahan lemari yang mana lihat. Jadi rapi kan, kayak nggak ada barang yang lain gitu. Kayak maksudnya nggak bercecer dan kayak berantakan karena semuanya bisa masuk ke dalam lemari. Sampai koper pun bisa masuk ke dalam lemari. Iya, itu sih. Kalau yang teman aku sebelah kan emang lemarinya tuh bener-bener cuman satu ini doang kalau nggak salah malah. Jadi semua barangnya tuh berantakan. Itu dia barangnya dikit. Bayangin kalau punya kayak beginian kayak si David, serving dan lain hal sebagainya, betapa berantakan kamar ini gitu. Oh ya, ini hiasan juga dapat. Ini juga kocak karena hiasan ini gratis kan dari mereka, maksudnya bukan gratis dibawa pulang, emang cuma buat kayak nggak kosong. Terus teman aku yang di sebelah juga bilang pas mau datang nanti kita kasih hiasan berikut kayak bantal lucu-lucu kayak gini tuh, kayak udah sepasang, pas datang muncul udah rapi, udah bersih, dapet semuanya gitu. Tapi enggak, mereka datang beneran nggak ada hiasan kayak aku gitu. Aku juga nggak tahu kenapa aku dapet. Dia juga nggak dapat lukisan atau apapun, bener-bener kosong. Dan kamarnya tuh, kalau aku kan, kita lihat ya, aku dapat AC di sini. Tentu udah bisa selain dingin, anget. Ini aku pasang yang anget karena emang di luar dingin. Terus di yang kamar lain itu nggak ada AC. Dan
kayak nggak pukul rata gitu loh. Ada yang dapat kipas sama ada yang nggak dapat kipas. Itu aneh sih, soalnya temen aku ini nggak dapat kipas. Harganya sama dengan kamar yang lain yang dapat kipas. Aneh kan? Terus udah kayak gitu, dia juga, kalian tahu kan fan yang kayak buat keluar masuk angin yang bisa bung gitu ya, yang kayak suka ada di WC, dia ada kayak gitu tapi copot. Nggak tahu kenapa copot, terus kayak gitu udah kayak gitu dia tuh kayak ada bolongan yang kayak, kalian tahu kan jalur AC. Terus biasanya kalau di kantor-kantor itu kayak gede gitu, bolongan silver apalah aku nggak tahu. Itu tuh menjuntai dari atas ke bawah, kepotong kayak gitu. Udah nggak ada maknanya. Cuman karena dia nggak dapat kamar lagi ya, maksudnya datang ke sini, dan di sini tuh Australia waktu itu terkenal, bukan waktu itu sih, sampai sekarang terkenal bahwa susah banget cari tempat tinggal dan semuanya itu mahal. Jadi ya dia mau nggak mau harus ambil kamar ini, karena maksudnya ambil kamar sebelah, karena ya lebih murah daripada tinggal di hotel, walaupun hotel itu hotel backpacker ya. Ini aku juga dapat TV, terus dapat lemari ini dan lemari ini, totalnya 3 lemari. Dan itu tuh kayak jawaban banget, karena lihat pakaian kita yang sudah dipakai dan ingin dipakai kembali bisa ditaruh di sini gitu kan. Dan aku taruh tempat makeup dan skincare di sini semua, karena cuman inilah yang ada cerminnya, jadi nggak jauh gitu, aku tinggal duduk dan bercermin di sini. Terus ini kayak barang-barang elektronik kayak gitulah. Tuh, berantakan kan isinya? Bisa kalian bayangkan kalau misalkan tidak ada lemari, mau ditaruh di mana? Ini peralatan sholat. Dan di bawah ini, 2 bawah ini aku sengaja khususin buat pakaian kotor. Jadi nggak berantakan gitu, nggak ada kayak tempat-tempat pakaian kotor yang berserakan dan tidak enak dilihat gitu. Terus kalau misalkan kalian membayangkan rumah 5 juta seminggu, aku bakalan tempat dandan yang bagus? Tidak, hanya di bawah saja ngemper. Dan ini mau komplain lagi. Ini kalau ini David yang komplain, karena David tuh parno banget sama yang namanya jamuran yang gitu-gitu, karena temennya waktu itu tuh kayak temennya tuh sakit, terus udah ke dokter kan, tapi nggak tahu penyakitnya apa, cuman kayak batuk-batuk, terus sakit badan, terus udah kayak gitu lemas dan lain sebagainya. Bener-bener sampai yang dia tuh jadi susah buat kerja karena memang sangat mengganggu itu sama badannya, tapi dia nggak tahu apa permasalahannya. Terus si dokternya bilang, kamu ngerasain ini dari kapan? Terus dia bilang lah, semenjak aku pindah ke apartemen ini. Bukan apartemen ini ya, maksudnya apartemen dia. Terus dia bilang, sebelum-sebelumnya enggak dok gitu kan. Terus pas di dokternya nyaranin, coba kamu buka di kamar kamu ada karpet nggak, di rumah kamu ada karpet nggak, soalnya kan biasanya di Sydney, bukan di Sydney lah ya, di Australia tuh banyak rumah yang pakai karpet tanam gitu loh, kayak di mall-mall atau di 21. Nah, mereka tuh ada karpetnya, terus disuruh dibuka lah bawahnya. Beneran, itu beneran kayak jamur semua. Kayak, ya pantas sakit kata si dokternya kan, karena disitulah kamu menghirup jamur-jamur tersebut dan lain sebagainya. Karena di sini kan kayak kotanya tuh lembab ya, kayak dingin tapi panas ya, jadinya kalau dingin pasti nyebabin kayak jamur dan lain sebagainya. Kasusnya mirip sama si ini tuh kuning, kelihatan gak sih? Mungkin gak sekuning itu ya di kamera, tapi ini tuh kuning banget. Jadi bukan putih hitam, tapi kuning abu. Dan ini pas dibuka, oh my god, iya kayak gitu. Itu permasalahannya mirip. Makanya waktu itu David kayak, bisa gak sih ini diganti? Maksudnya beneran diganti, digosok bawahnya, karena
nggak mau gitu kayak berjamur nanti malah jadi kotor. Terus kata si merekanya, iya nanti, tapi bukan diganti, iya nanti dibersihin sama cleanernya. Aku waktu itu minta ke cleanernya, bisa minta tolong nggak dibersihin, soalnya aku diminta agentnya buat bersihin katanya. Terus si cleanernya bilang, maaf ya aku nggak mau, soalnya bukan tugas aku. Kalau misalkan mau kayak gitu harus dari agentnya. Agentnya aja minta tolong sama kami. Maksudnya dia ngechat beberapa orang di kamar tertentu yang minta dibersihin. Aku nggak tahu ada apa dengan cleaner ini, aku begitu kesal. Dan ini juga jamur guys, tuh. Ini tuh harus digosok. Dan dia tuh bakalan ada terus. Padahal ini kamar tuh dicatnya baru. Udah ada lagi jamurnya. Gimana kalau udah lama? Dan ini tuh kan karena sebelumnya ini tuh office ya. Jadi kayak ini tuh cuman kayak ruangan-ruangan kerja mungkin ya, dipotong-potong dijadiin kamar. Jadi ya kayak seadanya banget. Ini tuh bukan tembok. Ini tuh triplek, kayak mereka kayak pengen cepat dapat duit dan lain sebagainya. Yang penting bisa di sewa-sewain ya, sudahlah. Lihat, ini detail banget sih. Ini enggak rapi, kayak ya rapi sih, cuman tuh kenapa sih? Ini kenapa sih ada kayak gini apa? Ini juga nggak tahu apaan. Ini bolong. Kenapa coba? Ini putih-putih kayak gitu. Nggak tahu kenapa. Aku nggak tahu kenapa isi aku komplainan semua. Cuman yang aku ngerasain bahwa kalian bisa dapat kosan harga mungkin 5 juta seminggu, 2 juta seminggu, 10 juta seminggu, tapi mungkin bisa aja dapat masalah yang sama dimanapun. Itu tergantung bangunannya dan tergantung kayak agennya mau ngurusin banget apa enggak. Terus ya mungkin kayak emang susah ya untuk menjalankan bisnis rumah di Australia karena ya permasalahannya musim tadi, dan juga susah karena maintenance-nya itu di sini mahal. Bayar orang buat kerja di sini juga mahal, itu juga salah satunya. Dan belum lagi bayar tukang bersih-bersihnya juga mahal, itu juga cost lagi. Jadi ya struggle is real bro. Gitu deh. Kalau misalkan dibandingin sama kosan aku yang sebelumnya, itu kosan bagus banget tanpa celah sih menurut aku. Cuman ya itu jauh, itu di Manly itu jauh banget. Kalau misalkan mau kesini dekat kota itu kalau pakai mobil 1 jam, dan itu kan udah kayak ngabisin bensin ya. Aku bisa aja naik ferry, kayak ada di video aku yang lain, aku naik ferry dari Manly ke Sydney. Tapi masalahnya setiap kali naik seenggaknya habis 10 apa 12 dolar. Dan kalau PP aja udah 24. Itu kayak, itu kamu baru transport doang, belum makan dan lain sebagainya. Jadi emang akan selalu ada plus minusnya gitu ya. Ya selain itu, selain di sini susah nggak dapet mobil. Kalau emang kamu punya mobil, emang ribet kalau kalian pengen tinggal di tengah kota. Karena kalau di tengah kota kayak di sini, apa ya, parkirannya tuh dikit, orang yang punya rumah banyak, dan rumahnya tuh kan kebanyakan kayak gini, satu rumah ada beberapa kamar, dan setiap kamar misalkan tiap orang punya mobil. Jadi kayak mau parkir di mana? Dan ini tuh sebenarnya ngaruh sama infrastrukturnya Sydney, karena banyak rumah-rumah di Sydney itu udah dibangun dari zaman dulu banget. Kayak zaman sebelum banyak orang dan jalan itu masih sepi gitu. Jadinya orang tuh tidak berpikir untuk bikin kayak apartemen, kayak orang Indonesia apartemen di bawahnya basement. Enggak, karena semua rumah di sini itu udah pada lama. Jadi itu permasalahannya. Makanya emang kalau misalkan
kalian punya mobil gitu ya, mendingan sebenarnya tinggalnya di pinggir-pinggir gitu, nggak kota banget. Karena emang yang kota banget akan ramah untuk para pekerja yang tidak punya mobil. Gitu sih. Tapi aku senang karena aku nggak punya mobil. Aku senang di sini deket banget ke kota. Maksudnya bener-bener ke area yang padat penduduk. Apa ya, bukan padat penduduk, area yang bener-bener kalian tuh nongkrong di sana, ngumpul di sana, mau jajan di sana, mau ke mall di sana. Di situ ini deket banget, cuma 30 menit jalan kaki. Kalau aku tinggal misalkan di Manly gitu, ya mungkin butuh sejam atau 2 jam cuman buat jalan-jalan doang gitu. Terus di sini tuh enak banget karena deket kota, banyak museum, banyak taman dan lain sebagainya yang kalian tuh benar-benar bisa datang cuma dengan jalan kaki, dan itu semua gratis. Jadi tinggal kalian pilih aja kalau misalkan kalian masih pengen kayak jalan-jalan gitu, yang enak kan tinggal di tengah kota sih. Karena deket kemana-mana, dan walaupun jauh ya deket sama kereta. Oh iya, di sini kereta deket banget, bener-bener semenit jalan, sedekat itu sama kereta, sama stasiunnya. Jadi bener-bener sangat amat menyenangkan gitu. Ya cuman selalu kayak gitu sih, kalau misalkan tengah kota harga mahal, fasilitas kurang. Kalau jauh harga mahal, fasilitas bagus banget, cuman jauh, ngabisin bensin kan. Bisa juga nyari yang murah, juga cuman jauh, ngabisin bensin atau bener-bener ngabisin ongkos. Ya emang tergantung pilihan kalian sih gitu. Jadi gitu aja vlog kali ini, vlog aku tentang inilah rasanya hidup di apartemen kedua, tempat tinggal kos kedua yang sangat berbeda sekali. Walaupun harganya mirip, tapi bener-bener kayak pengalaman yang beda. Nanti aku akan coba cari tempat tinggal lagi yang mungkin akan lebih baik dari ini atau lebih buruk, aku nggak akan tahu ya. Stay tune, dadah. Jangan lupa like dan subscribe, mungkin share ke teman kalian tentang pengalaman aku tinggal di Sydney di kosan-kosan ini. Dadah.